Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Hadi Nuraini. Saya dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Nah, untuk hari ini saya akan coba memberikan materi tentang penyesuaian makhluk hidup terhadap lingkungannya. Yuk simak terus videonya ya. Penyesuaian diri makhluk hidup atau yang biasa kita kenal dengan adaptasi. Artinya adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan hidupnya. Nah, tujuan dan fungsi adaptasi ini apa ya? Tujuan adaptasi yaitu menghindari kepunahan. Lalu fungsinya untuk mempertahankan hidup, terhindar dari kepunahan, dan ekosistemnya tetap seimbang. Ada 3 bentuk adaptasi makhluk hidup terhadap lingkungannya, yaitu morfologi, fisiologi, dan tingkah laku. Adaptasi morfologi merupakan penyesuaian bentuk tubuh makhluk hidup terhadap lingkungannya. Adaptasi morfologi dapat dilihat dengan jelas. Contohnya, kaki berselaput pada bebek dan bentuk paruh pada burung. Adaptasi fisiologi merupakan penyesuaian fungsi alat-alat tubuh makhluk hidup terhadap lingkungannya. Salah satunya berupa enzim yang dihasilkan oleh suatu organisme. Contohnya bunga Rafflesia mengeluarkan enzim untuk menarik serangga. Adaptasi tingkah laku merupakan penyesuaian berupa perubahan tingkah laku. Contohnya cicak memutuskan ekornya saat ditangkap musuh. Contoh lain, putri malu mengantukkan daunnya bila disentuh. Cara penyesuaian diri pada hewan dengan lingkungannya. Yang pertama, penyesuaian bentuk tubuh terhadap lingkungan, yaitu ada burung. Burung memiliki bentuk kaki yang berbeda-beda, disesuaikan dengan tempat hidupnya dan jenis mangsa yang dimakannya. Selanjutnya, serangga. Untuk memperoleh makanannya, serangga memiliki bentuk mulut yang berbeda-beda, sesuai dengan jenis makanannya. Yang pertama yaitu mulut penghisap. Contoh serangga yang memiliki mulut penghisap adalah kupu-kupu. Yang kedua, mulut penusuk dan penghisap. Serangga yang memiliki mulut penusuk dan penghisap adalah nyamuk. Yang ketiga, mulut penjilat. Contoh serangga yang memiliki mulut penjilat adalah lebah. Yang keempat, mulut penyerap. Contoh serangga yang memiliki mulut penyerap adalah lalat. Selanjutnya, unta. Unta hidup di daerah padang pasir yang kering dan gersang. Oleh karena itu, bentuk tubuhnya disesuaikan dengan keadaan lingkungan padang pasir. Bentuk penyesuaian diri unta adalah adanya tempat penyimpanan air di dalam tubuhnya dan memiliki punuk sebagai penyimpanan lemak. Hal inilah yang menyebabkan unta dapat bertahan hidup tanpa minum air dalam waktu yang lama. Penyesuaian tingkah laku terhadap lingkungan. Yang pertama ada bunglon. Kalian tentu pernah melihat bagaimana bunglon dapat merubah warna kulitnya sesuai dengan warna tempat ia berada. Ketika berada di pohon yang berwarna coklat, maka tubuh bunglon akan berwarna coklat. Begitu juga ketika ia berada di pohon yang berwarna hijau, maka tubuhnya akan berwarna hijau. Perubahan warna tubuh pada bunglon merupakan bentuk penyesuaian diri agar ia terlindungi dari musuh. Yang kedua, kalajengking. Kalajengking melindungi dirinya dari musuh dengan menggunakan sengatnya. Sengatnya ini mengandung racun yang dapat membunuh musuhnya. Selain kalajengking, hewan lain yang menggunakan zat racun untuk melindungi dirinya dari serangan musuh adalah kelabang, lebah, dan ular. Yang ketiga ada cumi-cumi. Cumi-cumi melindungi diri dari musuhnya dengan cara menyemburkan cairan, seperti tinta ke dalam air. Hal ini menyebabkan musuh yang menyerangnya tidak dapat melihatnya dan ia dapat berenang dengan cepat untuk menghindari musuhnya tersebut. Yang keempat ada siput. Siput memiliki pelindung tubuh yang keras dan kuat yang disebut cangkang. Hewan jenis ini melindungi diri dari musuhnya dengan cara memasukkan tubuhnya ke dalam cangkang. Selain siput,
Kura-kura dan penyu juga memiliki cangkang yang digunakan untuk melindungi diri dari musuhnya. Yang kelima ada cicak. Untuk melindungi dirinya dari serangan musuh, cicak memutuskan ekornya. Bagian ekor yang putus dapat bergerak-gerak sehingga mengalihkan perhatian musuhnya. Saat itulah ia pergi melarikan diri. Yang keenam ada ikan paus. Paus adalah mamalia yang hidup di air. Paus bernafas menggunakan paru-paru. Kurang lebih tiap 30 menit, paus muncul ke permukaan air untuk menghirup oksigen. Selanjutnya, cara penyesuaian diri tumbuhan terhadap lingkungan. Yang pertama, pohon jati. Pohon jati menyesuaikan diri dengan cara menggugurkan daunnya saat musim kemarau. Pengguguran daun ini bertujuan agar tidak terjadi penguapan yang berlebihan, yang dapat menyebabkan tumbuhan kekurangan air dan mati. 2. Kaktus. Tanaman kaktus, tempat hidup asalnya sebenarnya adalah tanah yang kering seperti gurun. Oleh karena itu, tanaman ini menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungan yang kering dan panas. Tumbuhan kaktus menyesuaikan diri dengan memiliki daun yang kecil-kecil, seperti duri yang berfungsi untuk mengurangi penguapan air. Batangnya tebal berair dan berlapis lilin yang berfungsi untuk menyimpan cadangan air. Akarnya yang panjang untuk mencari air. 3. Teratai. Tumbuhan ini menyesuaikan diri dengan memiliki daun yang berbentuk lebar dan tipis. Bentuk daun seperti ini mengakibatkan penguapan air terjadi dengan mudah. Selain itu, batangnya yang berongga-rongga memungkinkan teratai dapat bernapas, walaupun akar dan batangnya berada di dalam air. Yang terakhir, eceng gondok. Eceng gondok hidup mengapung di permukaan air. Agar dapat mengapung, tumbuhan ini memiliki batang yang mengembung berisi rongga udara seperti spons. Nah, sekian pembahasan materi kali ini tentang penyesuaian makhluk hidup terhadap lingkungannya. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.